Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel LSQ semua yang dimuliakan Allah ya. Tema kali ini adalah tentang nuzulul Quran dan penguatan literasi. Saya kira kalau kita bicara tentang nuzulul Quran dan literasi ini sangat pas ya. Karena apa? Ayat yang pertama kali turun adalah tentang perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kata Iqra itu terambil dari kata qara'a yaqra'u yang makna aslinya adalah mengumpulkan. Ketika kita maknai Iqra artinya membaca, maka sebenarnya dalam saat membaca kita sedang mengumpulkan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, kemudian menjadi baris buku ya. Nah, disitulah Iqra. Ini maknanya memang Quran hadir pertama kali ya, mendeklarasikan tentang reformasi literasi ya. Oleh sebab itu di tengah-tengah bulan Ramadan yang di dalamnya Al-Quran itu turun ya, sebenarnya ini harus menjadi satu momentum bagi kita ya, wabil khusus umat Islam. Jangan sampai umat Islam ini menjadi umat yang bodoh, karena kebodohan bisa menyebabkan ketertinggalan. Kebodohan bisa juga mengantar kepada kefakiran dan kemiskinan. Kemiskinan, kefakiran mengantar kepada kekufuran ya. Untuk itu falsafah Iqra harus menjadi basis epistem, cara berpikir dan juga basis teologi kita untuk menginspirasi kita supaya kita lebih semangat di dalam mencari ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan. Terlebih Iqra itu sendiri, coba kalau kita perhatikan, tidak disebut secara tegas objeknya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, objeknya tidak disebut apa yang harus dibaca. Tapi di situ ada pesan transendensi bahwa cara membaca kita harus bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan ya, Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan di situ lanjutan ayatnya khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari al-'alaq. Jadi apa hubungan kata Iqra dengan al-insan? Ternyata hubungannya sangat erat, bahwa kita disebut sebagai insan, manusia, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli usul fikih, mahwal insan, al-insan huwa hayawanun natiqun. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Itu artinya kita untuk disebut sebagai manusia yang otentik harus senantiasa menggunakan nalar fikir kita untuk membaca, meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan, yang dalam bahasa tafsir Maqasidhi itu bagian dari dimensi hifdzul aql, menjaga akal ya, yakni min haitsu al-wujud wa min haitsu al-adam. Dari sisi al-wujud berarti produktif, maka akal ini harus terus kita latih, kita kembangkan dengan cara berpikir. Karena fakkar artinya membuka, open minded ya. Sebaliknya kalau kita tidak menggunakan akal kita sehingga literasi kita tertinggal, maka kita sebenarnya kebalikannya adalah menjadi kafaro, kufur ya, karena menutup jalan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi inilah saya kira semangat literasi Quran kaitannya dengan nuzulul Quran sangat kuat ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ketika dihubungkan dengan puasa kan, as-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal. Puasa itu adalah proteksi ya. Maka jangan berkata kotor, jangan berlaku bodoh. Mafhum mukhalafahnya, kita sebagai orang muslim yang diperintahkan puasa, di balik perintah puasa ada semangat literasi, meningkatkan kecerdasan, daya kritis, meningkatkan ilmu, mengembangkan ilmu, mengembangkan riset ya, supaya kita tidak berlaku bodoh ya. Itu sebabnya juga Ramadan jangan dijadikan sebagai syahrun naum,
Ramadan wa syahrus shaum wa laisa bi syahrin naum. Sekira teman-teman di pasca sarjana, di pesantren-pesantren, ya di kampus-kampus, dengan memanfaatkan ya momentum ngabuburit, nunggu buka puasa, atau bikin kegiatan-kegiatan yang ilmiah, akademik, ini bagian dari semangat menerjemahkan, mengartikulasikan semangat literasi di balik nuzulul Quran. Mudah-mudahan semangat literasi di balik nuzulul Quran terus bisa kita kembangkan menuju kemajuan dan peradaban umat di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.